Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Fika Fadurrahma dengan nomor induk mahasiswa 2017 402038 kelas 3 PAIA. Saya di sini akan mempresentasikan materi administrasi pendidikan, yaitu kepemimpinan pendidikan. Tapi sebelum kita lanjut membahas materi ini secara lebih mendalam, kita harus tahu apa saja yang ada di dalam materi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Yang kedua nih, kita akan belajar tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kualitas kepribadian pemimpin besar. Oke, jangan lupa simak video ini dengan baik ya. Sebelum lanjut, kita pemanasan dulu. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing kan dengan kata kepemimpinan. Jangan kepemimpinan deh, kata pemimpin aja. Teman-teman pasti udah sering dengar kata pemimpin. Contohnya, di lingkungan keluarga, pasti ada yang namanya pemimpin. Siapa dia? Kepala keluarga, yaitu ayah atau bapak. Contohnya lagi di lingkungan kelas. Nah, pasti ada yang namanya ketua kelas. Contohnya lagi di lingkungan masyarakat, ada ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan lurah. Ada juga kepala negara, ada pemimpin agama Islam, dan yang lain sebagainya dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat atau sendi kehidupan manusia. Nah, di ranah pendidikan juga ada loh yang namanya pemimpin. Kira-kira siapa ya? Sudah pasti jawabannya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Tapi di sini kita akan membahas tentang kepemimpinannya. Pasti nih, pemimpin sama kepemimpinan itu adalah dua hal yang saling terikat satu sama lain. Jadi kita yang pertama ini akan membahas pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership memiliki pengertian yang beragam dan sudut pandang yang luas. Seperti yang dikatakan oleh Harris, bahwa tidak ada pengertian yang baku mengenai kepemimpinan tersebut. Dalam pengertian yang sangat lugas, kepemimpinan adalah suatu kapabilitas yang dimiliki oleh individu dengan tujuan untuk membujuk orang lain. Nah, dalam pengertian secara praktis, kepemimpinan adalah suatu kegiatan penataan dalam bentuk kemampuan seseorang individu untuk dapat mengatur dan mengarahkan individu yang lain agar dapat bekerja sama dengan baik dalam situasi dan kondisi tertentu. Kepemimpinan juga yang dikatakan sebagai kepiawaian atau kepandaian seorang pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Orang-orang yang bergerak dalam menjalankan suatu organisasi itu harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tidak boleh melakukan tugasnya itu semena-mena atau keluar dari tujuan yang telah ditentukan. Nanti, organisasi yang sedang dijalankan itu akan rusak dan semuanya hancur berantakan. Nah, biasanya seorang pemimpin ini dipandang sebagai seseorang yang mampu dalam bidangnya dan juga memiliki kelebihan dalam hal wewenang atau kekuasaan di dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Jadi, yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan adalah suatu hal yang terkait dengan kepandaian atau keahlian seorang pemimpin dalam mengarahkan dan menggerakkan para guru dan semua orang yang berada dalam naungan sekolah, termasuk masyarakat, untuk terlibat aktif dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Materi yang selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan pendidikan. Nah, secara sederhana, fungsi kepemimpinan pendidikan yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala sekolah itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi manajer, pemimpin, dan juga pendidik. Namun secara lebih detailnya itu dijelaskan dalam Depdiknas, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada 7 fungsi kepemimpinan pendidikan yang bisa disingkat menjadi EMASLIM. Yang pertama, E-nya itu fungsi edukator. Lalu M, fungsi manajer. Yang selanjutnya A, fungsi administrator. Yang selanjutnya S, fungsi supervisor. Yang selanjutnya L, fungsi leader. Selanjutnya fungsi I, fungsi inovator. Dan yang terakhir adalah M, motivator. Yuk kita kupas secara lebih lanjut. Fungsi yang pertama adalah fungsi edukator. Maksudnya apa sih? Jadi, kepala sekolah di sini itu memiliki fungsi atau menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam hal-hal prestasi yang diraih oleh guru, membimbing para karyawan, membimbing staf, peserta didik, dan kemampuan dalam mengembangkan staf, kemampuan dalam belajar, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga bisa kemampuan dalam memberikan contoh mengajar yang baik itu seperti apa. Yang selanjutnya M, fungsi manajer, yaitu meliputi kemampuan kepala sekolah dalam menyusun program, kemampuan dalam menyusun kepegawaian, keorganisasian, menggerakkan staf, kemampuan dalam mengoptimalkan daya institusi pada suatu lembaga pendidikan yang dia jalankan. Yang selanjutnya adalah fungsi administrator. Maksudnya itu kemampuan untuk mengelola segala administrasi yang menyangkut proses kegiatan belajar mengajar atau KBM, kemampuan dalam mengelola bimbingan dan konseling atau BK, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana, dan juga mengelola administrasi persuratan. Yang selanjutnya adalah fungsi supervisor, yaitu fungsi kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Yang selanjutnya adalah fungsi leader, bermakna bahwa kepala sekolah itu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan juga motivator. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi inovator dan motivator. Maksudnya apa? Inovator berarti kepala sekolah itu harus mampu memberikan inovasi atau menjadikan inspirasi bagi bawahan-bawahannya agar bawahannya itu termotivasi secara terus-menerus bisa dalam melaksanakan berbagai tugasnya. Motivator, jadi kepala sekolah itu berkewajiban dan bertugas serta bertanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada semua civitas akademika yang berada di bawah naungannya agar bekerja dengan maksimal, selalu semangat, optimal, agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan maksimal. Lalu, ada yang menyebutkan bahwa fungsi kepemimpinan pendidikan itu hanya ada 2 fungsi utama, yaitu fungsi manajer dan fungsi leader. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, fungsi manajer. Ini mencakup fungsi administrator dan juga supervisor. Apa sih yang ada di dalamnya? Jadi, yang ada di dalamnya itu mencakup yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu kemampuan dalam menyusun program-program dan juga tujuan suatu organisasi. Yang selanjutnya itu kemampuan merumuskan program institusi pendidikan. Yang selanjutnya merumuskan dan menyusun strategi pengembangan. Yang selanjutnya kemampuan menentukan standarisasi pencapaian tujuan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, mencakup kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi SDM atau sumber daya manusia. Ada juga kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material
dalam suatu institusi pendidikan, kemampuan menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan, ada juga kemampuan mengembangkan organisasi atau institusi pendidikan. Dan yang terakhir ada kemampuan penugasan dan tanggung jawab kepada tenaga kependidikan dan staf administrasi. Yang ketiga ini ada staffing atau penyusunan personalia. Hal ini mencakup kemampuan penentuan kebutuhan SDM atau sumber daya manusia, kemampuan mengadakan rekrutmen, ada kemampuan mengadakan rekrutmen itu sampai selesai, ada kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM, kemampuan mengadakan orientasi pada tenaga pendidik dan staf administrasi. Ini yang keempat ada leading atau pengarahan, yaitu kemampuan mencakup penyusunan job description, ada kemampuan untuk menempatkan para bawahannya pada sumber daya manusia dan posisi yang tepat, ada juga kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja dan etos kerja para bawahannya, kemampuan untuk memberikan arahan bagi tenaga pendidik dan staf administrasi. Yang kelima adalah controlling atau pengawasan. Ini mencakup aspek-aspek kemampuan untuk penilaian kerja bawahan, terus kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus penyimpangan yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan atau organisasi, kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan, kemampuan menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses pencapaian tujuan. Tadi adalah tentang fungsi manajer. Yang kedua kita akan membahas tentang fungsi leader, yang di dalamnya itu mencakup fungsi inovator dan motivator. Tadi masih ingat nggak fungsi inovator dan motivator? Masih ingat lah ya. Materi yang terakhir adalah kualitas kepribadian pemimpin besar. Jadi kualitas kepribadian pemimpin yang ideal itu harus dimiliki oleh semua pemimpin, termasuk pemimpin dalam ranah pendidikan. Seorang pemimpin itu harus sesering mungkin bertemu dengan bawahannya, entah itu staf administrasi, tenaga pendidik, peserta didik, bahkan sekelas cleaning service atau penjaga kantin, dan semuanya secara intens, walaupun tidak dalam ranah formal, hanya sekedar bertemu, bertegur sapa, senyum, menyapa dengan singkat, itu agar tercipta suasana yang nyaman sehingga kepemimpinannya itu membawa kesan yang bermakna bagi bawahan-bawahannya. Seorang pemimpin itu harus bisa merangkul semua anggotanya tanpa memperdulikan dari mana asalnya, dari mana bidangnya, seberapa banyak duitnya. Itu tidak, pemimpin itu harus adil, harus merangkul seluruh anggotanya agar organisasinya itu berjalan dengan lancar. Di samping itu, seorang pemimpin harus dapat mengarahkan seluruh anggotanya dengan sesuai perkataan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Yang pertama adalah ingat susung tulodo, yang kedua Igmatio Mangunkarso, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya apa sih? Maksudnya, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan semangat, memberikan dorongan, memotivasi pada tenaga pendidik, staf administrasi, dan semua civitas akademika untuk bekerja secara lebih optimal. Bahkan yang masih malas-malasan itu juga harus diperhatikan dan didorong agar bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan tujuan agar semua tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu tidak diperkenankan memiliki sifat overconfidence dalam melakoni kepemimpinannya. Maksudnya itu over, percaya diri terlalu berlebihan, karena rasa kepercayaan diri yang berlebihan itu dapat menimbulkan perilaku lalai dan lengah terhadap tugas yang dijalani. Lengah dan lalainya seorang pemimpin itu akan berakibat pada gagalnya rencana yang telah disusun secara matang dan dapat berujung pada tujuan yang telah ditetapkan itu tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Namun, semua hal tadi yang telah disebutkan dan kita pelajari bersama tentang kepemimpinan pendidikan itu tidak akan berjalan dengan lancar atau dapat pula dikatakan gagal bila bawahannya itu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
Jadi, kesuksesan atau kegagalan seorang pemimpin itu juga dilihat dari sukses atau tidaknya bawahannya. Jadi, hendaknya seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang besar, memiliki sikap dan sifat yang baik, dapat merangkul semua anggotanya agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Khususnya dalam bidang pendidikan, seorang kepala sekolah atau kepala madrasah harus bisa menjadikan pendidikan atau sekolah atau madrasah yang dipimpinnya itu dapat menjadi sebuah sekolah atau madrasah yang hebat dan dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.